Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan bersama dengan seluruh keluarga kita dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap muslim pasti menginginkan malam penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentu lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut karena ibadahnya rutin dibanding dengan orang-orang yang beribadah jarang-jarang. Edisi kali ini kita akan melihat keistimewaan Lailatul Qadar yang begitu utama dari malam lainnya. Keistimewaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Ini sudah menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat di Lailatul Qadar. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar,
Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Yang keempat, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan, keutamaan malaikat tersebut. Sahabat beriman rahimakumullah, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Yang dimaksud salam dalam ayat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berupa jelek atau mengganggu yang lain. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar Abu Malik. Namun perlu dicatat, sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Sahabat beriman rahimakumullah, terakhir marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir kami di bulan Ramadan dengan amalan soleh. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keistimewaan atau 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.